Bab 791, Kekuatan Sarah. Wanita dimaksudkan untuk rasa sakit dan cinta. Jelas tidak menggunakan pedang dan senjata di luar. Sejak Julian mengetahui identitas asli Sarah, dia tahu bahwa selama periode ini, Sarah telah melakukan banyak hal secara rahasia untuk membantunya. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Dia tidak akan membiarkan Sarah mengambil senjata lagi dan menggunakan pedang dan senjata di luar. Suamiku, mohon mundur, aku akan membunuh Roger hari ini. Aura Sarah seperti pelangi. Pedang jahat sejati di tangannya mekar dengan cahaya yang menakutkan. Dia cantik. Namun ada rasa dingin di wajah cantiknya. Dia menatap Roger, tubuhnya bersinar, dan dia muncul di depan Roger dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dia telah menebaskan pedang penekan kejahatan di tangannya. Pengadilan kematian. Wajah Roger menjadi gelap. Dia mengangkat pedangnya dengan keras untuk melawan. Dentang. Pedang di tangan Roger bertabrakan dengan pedang jahat sejati. Tubuh pedang ilusi diubah menjadi pedang jahat sejati. Tubuh pedang ini langsung mengenai pedang panjang di tangan Roger, dan kemudian mendarat di tanah. Boom! Tubuh pedang ilusi yang diubah oleh pedang jahat penekan jatuh langsung ke tanah, dan bumi langsung bergetar. Gunung ini menunjukkan tanda-tanda disintegrasi. Kekuatan yang sangat kuat. Semua orang di sekitar terkejut dan mundur, dengan cepat menjauh dari area tersebut. Roger hanya merasakan tangannya tenggelam. Dia bahkan hampir tidak bisa memegang pedangnya dengan stabil. Pedang di tangannya juga merupakan pedang yang terkenal. Dentang. Namun, pedang di tangannya terpotong. Tubuhnya buru-buru mundur beberapa langkah. Sarah juga terguncang mundur beberapa langkah. Pada langkah pertama pertarungan, kedua orang itu hampir sama dalam hal kekuatan ki mereka. Tapi pedang di tangan Roger benar-benar mengalahkan pedang jahat sejati. Julian sangat senang melihat pedang Sarah begitu kuat, tetapi dia bahkan lebih sedih. Seorang wanita yang lemah telah tumbuh sedemikian rupa dalam waktu yang lama. Apa sebenarnya yang dia alami selama periode ini? Julian tidak bisa membayangkannya. Roger melihat pedang patah di tangannya, ekspresinya menjadi gelap, dia memegang pedang patah itu dan dengan cepat mundur, tubuhnya muncul 100 meter jauhnya, pedang patah di tangannya menjadi lebih terang, dan energi pedang berkembang. Dalam sekejap, 13 pedang energi muncul. Pergi. Tangan itu mematahkan pedang dan mengarahkannya dengan lurus. 13 sinar energi pedang ditembakkan, menuju Sarah. Sarah melompat dan muncul di udara setinggi 100 meter. Dia menebas pedang jahat sejati di tangannya, dan cahaya pedang setinggi 100 meter muncul, menghancurkannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. 13 pedang surgawi Roger, 13 energi pedang yang dia ubah langsung hancur. Adegan ini mengejutkan banyak orang. 13 pedang surgawi dikenal sebagai ilmu pedang terbaik di dunia. Namun, sekarang Roger telah melepaskan 13 pedang surgawi, energi pedang yang kuat langsung musnah. Setelah Sarah menyerang dengan pedangnya, dia dengan cepat bergegas menuju Roger dan muncul di depannya. Pedang jahat penekan di tangannya ditusukkan dan mengenai bagian vitalnya. Ekspresi Roger menjadi semakin serius. Dalam beberapa hari terakhir, dia berlarian sepanjang malam, menyerap energi sebenarnya dari banyak pejuang, dan sekarang wilayahnya telah memasuki tangga surga kelima. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya di 5 tangga surgawi, dia benar-benar tak terkalahkan. Tapi saya tidak menyangka Sarah begitu kuat. Sarah sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia di Meng. Julian juga memperhatikan dari kejauhan. Dia tidak segera mengambil tindakan karena dia juga ingin melihat seberapa kuat Sarah sekarang. Dilihat dari kekuatan pedang Sarah dan aura pertarungan antara keduanya, dia secara kasar bisa mengetahui kekuatan Sarah dan Roger. Keduanya memiliki keterampilan 5 tangga surgawi. Melihat ini, Julian tampak serius. Ini mengerikan. Hanya dalam waktu singkat, Roger menjadi begitu kuat. Tampaknya selama periode waktu ini, dia menyerap ki banyak orang, dan keterampilannya meningkat pesat. Mati. Roger memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Sarah terlalu kuat. Orang ini adalah batu sandungan terbesar dalam usahanya meraih hegemoni dunia, bahkan ancaman yang lebih besar daripada Dimitri. Hari ini dia harus mati. Setelah kata kematian keluar, aura kuat muncul dari tubuhnya, aura itu seperti pelangi, dan dia berinisiatif menyerang. Pertempuran itu berlangsung sengit dalam sekejap. Hanya dalam waktu singkat, keduanya bertukar ratusan jurus. Meski pemenangnya belum ditentukan, Julian memperhatikan bahwa aura di tubuh Sarah menunjukkan tanda-tanda melemah. Di kejauhan, Dimitri juga menonton secara diam-diam. Melihat aura Sarah menunjukkan tanda-tanda melemah, dia juga mengerutkan kening dan bergumam, apa yang terjadi. Sarah menjadi lebih kuat di setiap pertarungan, bukan? Mengapa sekarang ada tanda-tanda melemahnya pertarungan? Mungkinkah dia telah sepenuhnya menyerap darah penyu dan mengubahnya menjadi keahliannya sendiri? Tanpa restu dari darah penyu, keahliannya telah mencapai puncaknya. Dimitri membuat analisis. Dia merasa kemungkinan besar itulah yang terjadi. Darah kura-kura membutuhkan emosi negatif untuk mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Sekarang energi darah penyu pada dasarnya telah diserap oleh Sarah. Itu telah menjadi keahlian Sarah sendiri.
Sekarang Sarah hanya sekuat ini dan tidak dapat lagi meminjam kekuatan darah penyu untuk meningkatkan energi aslinya. Hampir 5 langkah ke atas, lumayan. Dimitri menunjukkan ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia sangat puas dengan kekuatan Sarah saat ini. Dengan adanya waktu, tidaklah sulit untuk memasuki 9 alam. Setelah Julian memperhatikan beberapa saat, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Sarah, dan dia tidak dapat terus menonton. Dia tidak bisa membiarkan Sarah menghadapi Roger. Karena ini bukan permainan anak-anak. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tindakan yang ceroboh dapat menyebabkan kematian. Boom! Sarah dan Roger berkonfrontasi. Keduanya terguncang oleh energi yang menakutkan. Pada saat ini, Julian memanfaatkan kesempatan itu, bergerak maju dengan cepat, dan muncul di depan Sarah dalam sekejap, memegang tangannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar dari sini. Sarah memarahi. Menurutnya, meskipun Julian telah memulihkan sebagian energi aslinya, dia masih bukan tandingan Roger dan akan menderita bencana di lingkaran pertempuran. Dia juga khawatir, jadi dia memarahinya. Setelah memarahinya, ekspresinya menjadi lembut, dan dia berkata dengan wajah lembut, "Suamiku, silakan pergi dulu, saya pasti akan membunuh Roger." Sarah sangat percaya diri. Karena ki jahat duniawi miliknya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Aura pembunuh yang dia kembangkan menjadi lebih kuat. Aura yang mematikan, tak terkalahkan. Tidak sulit membunuh Roger. Julian menarik Sarah, menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya, dan berkata, "Sarah, mundurlah, aku akan datang." Omong kosong, tahukah kamu seberapa kuat Roger? Namun, saat ini, Roger memanfaatkan kesempatan itu. Dia bergegas dengan kecepatan sangat cepat dan menebas dengan pedang. Energi pedang yang besar mendekati Julian. Hati-hati. Sarah merasakannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan pengingat. Namun, Julian mengangkat tangannya dengan tenang dan menyerang dengan telapak tangan. Kekuatan kemarahan yang mengerikan menyapu dirinya, menyambut energi pedang besar yang meledak. Boom! Di bawah serangan Tiangang Zenki, ledakan energi pedang yang besar langsung hancur. Julian, sebaliknya, menghilang di tempat. Saat berikutnya, Roger muncul di belakangnya dan menamparkan punggung Roger. Kecepatan Julian terlalu cepat, secepat kilat. Dia hampir dipukul oleh Roger ketika dia bereaksi dan dipukul dari belakang. Tamparan ini membuat darahnya mendidih, membuatnya muntah darah, dan membuat tubuhnya terhuyung hingga hampir jatuh ke tanah. Ini. Sarah benar-benar bingung setelah melihat Julian mengambil tindakan. Bab 792, Menyandera Evelyn. Kecepatan Julian terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Jiangji tidak bereaksi. Kekuatannya terlalu kuat. Dia begitu kuat hingga membuat Roger muntah darah. Begitu Julian mengambil tindakan, semua orang terkejut. Kekuatan Roger saat ini terlihat jelas bagi semua orang. Ini jelas menjadi salah satu keberadaan paling menakutkan di Daxia. Di seluruh Daxia, mungkin tidak banyak orang yang bisa bertarung di seberang sungai. Telah dikabarkan sebelumnya bahwa Julian dihisap seluruh energinya oleh Roger. Hanya lebih dari setengah bulan. Bagaimana Julian mendapatkan kembali kekuatannya? Sebenarnya, bukan karena Julian terlalu cepat. Keadaan Julian saat ini berada di puncak 5 alam dan telah menyentuh ambang alam ke-6. Ingat dalam 1 detik. Dan Roger juga merupakan alam kelima. Dari segi ranah, perbedaan keduanya tidak terlalu besar. Hanya saja Roger ceroboh. Sekarang dia hanya menganggap Sarah sebagai lawannya. Dia tidak menyangka Julian akan mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi begitu kuat. Dia terluka karena kecerobohannya. Roger hampir jatuh ke tanah. Setelah dia berdiri teguh, dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, meliriknya, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram, dia mengepalkan pedang patah di tangannya, dan berteriak dengan dingin, "Kematian." Dia meneriakkan kata, "Kematian," dan dengan cepat bergegas menuju Julian. Dia mengangkat pedang patah di tangannya. Pedang patah itu mendekati Julian. Kecepatannya adalah yang terbaik. Hampir dalam sekejap, dia muncul di depan Julian, dengan pedang patah mendekati organ vital Julian. Sebelum pedang yang patah bisa menyerang Julian, cahaya pedang yang besar meledak. Tanah di depan Julian langsung hancur. Boom! Batuan di sekitar tubuh Julian tidak mampu menahan energi pedang yang menakutkan ini, dan langsung meledak, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. Saat ini, kulit Julian berubah menjadi warna perunggu. Saat kulitnya berubah, lingkaran cahaya berwarna tembaga muncul di permukaan tubuhnya. Lingkaran cahaya itu tampak setebal 5 cm, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah tampilan pamungkas dari kekuatan magis Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Semakin tinggi skillnya, semakin kuat sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang Julian telah mencapai puncak tangga 5 surga dan dekat dengan tangga surga ke-6, 9 ki absolutnya tidak ada bandingannya di dunia. Tiangang Zenki miliknya sangat kuat dan yang. Di alam ke-8 sebelumnya, tembok ki baru terbentuk pada awalnya. Dinding udara sekarang setebal 5 cm. Dentang. Pedang Roger menembus lingkaran cahaya berwarna tembaga. Dentang, dentang, dentang. Pedang yang patah itu patah lagi.
Roger kehilangan gagang pedangnya tepat waktu dan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan. Dengan tembakan telapak tangan, kekuatan mengerikan menyapu, menyerang bukaan berwarna tembaga. Tapi bukan saja dia tidak menyakiti Julian, dia juga dipukul mundur. Dia hanya merasakan mati rasa di lengannya, seolah-olah akan patah. Sangat kuat. Roger merasa ngeri. Dia telah melangkah ke tangga surga kelima, tetapi sekarang dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya. Tidak hanya dia tidak melukai Julian, dia juga terlempar ke belakang, dan darahnya mendidih karena keterkejutannya. Ini, seni bela diri macam apa ini? Mengerikan. Julian tidak terkalahkan. Dengan kekuatan pertahanan ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mematahkan tubuh emasnya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan terkejut. Dimitri melihat pemandangan ini dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sungguh sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Ini memang seni bela diri pertahanan yang paling menakutkan dalam ribuan tahun. Saya tidak tahu, pertahanan King Kong Julian yang tidak bisa dihancurkan lebih kuat, tetapi aura pembunuh Sarah lebih merusak. Ketika Kelvin melihat pemandangan ini, dia menghela nafas lega dan berkata dengan lembut, sepertinya dalam setengah bulan terakhir, Julian telah mengalami petualangan lain dan keterampilannya meningkat pesat. Sekarang, saya khawatir hanya ada sedikit orang di dunia siapa yang bisa menandinginya. Kelvin juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Julian. Sekarang, dia pikir dia bukan tandingan Julian. Bahkan jika beberapa dari mereka disatukan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Julian. Di medan perang, Roger menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak melukai Julian. Dia tahu bahwa Julian terlalu menakutkan sekarang. Dan ada Sarah yang kekuatannya sebanding dengannya. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan menderita kerugian di sini. Setelah mempraktekkan seni menyerap energi, ia memiliki potensi yang besar. Selama ia mengintai dan terus menyerap energi orang lain, cepat atau lambat ia akan menjadi yang terbaik di dunia. Saat ini, dia punya ide untuk melarikan diri. Tidak lagi suka berkelahi, dia melarikan diri dengan cepat. Swoosh! Sarah di kejauhan sedang menyaksikan pertempuran itu. Melihat Roger melarikan diri, dia bergerak cepat dan muncul di depan Roger dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi jalannya. Apakah kamu akan pergi? Sarah tampak acuh tak acuh dan berkata, karena kamu di sini, jangan pergi hari ini. Jalur Tianshan adalah tempat tulang-tulangmu dikuburkan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedang jahat sejati dan menebasnya. Cahaya pedang setinggi 100 meter muncul. Roger dengan cepat mengelak dan menghindar. Boom! Cahaya pedang setinggi 100 meter menghantam tanah. Tiba-tiba bumi berguncang. Seluruh jalur Tianshan mulai runtuh. Pada saat ini, Julian tiba, dan dia menunjukkan 10 keterampilan kehati-hatiannya. Hanya dalam waktu singkat, Roger dipukul berkali-kali. Pada saat ini, Roger berada dalam kondisi yang sangat malu, dan dia tidak lagi memiliki sikap tak terkalahkan dan tenang seperti sebelumnya. Sarah datang lagi. Roger melarikan diri dengan tergesa-gesa. Di bawah serangan sayap Sarah dan Julian, Roger dipukuli hingga dia tidak dapat melawan dan terus-menerus terluka. Brengsek. Dia bersumpah dengan marah. Ada kemarahan yang sangat besar di dalam hatinya. Tapi Julian dan Sarah terlalu kuat. Ketika dia berada di Mongolia, salah satu lengannya terpotong. Meskipun lengannya telah disambungkan kembali, hal itu meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Sekarang bahaya tersembunyi ini muncul, dan dia merasakan sakit yang parah di bahunya. Sebuah gerakan ceroboh, dan dia terkena pedang di punggungnya lagi. Ada luka berdarah di punggungnya. Ini hampir berakhir. Roger bukan tandingan mereka berdua. Ya, pertahanan Julian terlalu menakutkan, Roger tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dan serangan Sarah terlalu kuat. Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa pertarungan pedang Sarah sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Roger sebelumnya. Para prajurit di kejauhan menyaksikan pertempuran itu lagi. Melihat pemandangan ini, mereka semua tahu bahwa Roger akan kalah. Jika Roger dikalahkan, itu berarti kematian. Julian, Sarah, hentikan. Pada saat ini, sebuah suara bergema melalui Tianshan Pass yang runtuh. Ketika suara itu bergema, seorang pria dengan cepat muncul. Dia membawa orang lain di tangannya. Pria itu mengenakan jubah abu-abu dan memiliki topeng di wajahnya, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Orang di tangannya adalah Evelyn. Pada saat ini, Evelyn sedang diseret, dan pedang panjang yang dingin diletakkan di lehernya. Melihat adegan ini, Julian langsung berhenti. Sarah tidak mengambil tindakan lagi. Pria bertopeng itu datang menyandera Sarah dan muncul di medan perang. Saat itulah Roger mendapat kesempatan untuk bernapas. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya dan mendatangi pria bertopeng itu. Jika kamu selangkah lebih lambat, aku akan mati. Begitu dia membuka mulutnya, darah keluar dari mulutnya. Di kejauhan, Julian menatap tajam ke arah orang yang menyandera Evelyn, dan berkata dengan dingin, biarkan dia pergi. Berjalan. Orang yang menyandera Evelyn melirik Roger yang terluka parah dan berkata kepadanya. Roger tidak ragu-ragu dan segera pergi. Berjalan. Wajah Sarah menjadi gelap.
Kawat baja hitam terlepas dari selongsongnya. Kawat baja itu langsung hancur dan berubah menjadi 81 jarum hitam. Jarum hitam itu ditembakkan dengan cepat, seperti laser, menembus tubuh Roger. Tubuh Roger perlahan jatuh ke tanah. Brengsek. Pria bertopeng yang memegang Evelyn mengutuk dengan keras, menamparkan punggung Evelyn, lalu membuangnya, berbalik dan menyeret Roger yang jatuh pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sarah mengejar setelah memegang pedang jahat sejati. Julian, sebaliknya, dengan cepat bergegas menuju Evelyn. Bab 793, Kondisi Fisik Sarah. Pria bertopeng yang menyandera Evelyn melukai Evelyn dan mendorongnya ke bawah. Dia menarik Roger, yang telah menerima 81 suntikan pemusnahan, untuk melarikan diri dengan cepat. Sarah mengejarnya. Dia tahu bahwa Roger akan mati setelah menerima 81 suntikan pemusnahan. Namun, orang yang menyelamatkan Roger harus berada di pihak yang sama dengan Roger. Pria ini harus mati juga. Julian dengan cepat bergegas menuju Evelyn. Ketika mereka tiba, Evelyn jatuh ke tanah dalam genangan darah. Darah terus keluar dari mulutnya. Julian membantunya berdiri dan melihat punggungnya juga berlumuran darah. Dia langsung merobek pakaiannya dan melihat punggungnya berdarah dan berdarah. Melihat pemandangan ini, dia sedikit panik. Dia segera memeriksa denyut nadinya dan memeriksa lukanya. Ekspresi Julian menjadi semakin serius. Bagaimana? Dimitri muncul tepat waktu dan berkata, "Minggir, saya akan datang." Julian tidak memiliki 81 jarum di tangannya sekarang. Tanpa 81 jarum, keterampilan medisnya akan sangat berkurang. Dia segera menyingkir. Dimitri segera memeriksa luka Evelyn, lalu mengaktifkan energi aslinya dan meletakkan telapak tangannya di luka punggung Evelyn. Energi sejati yang kuat memasuki tubuh Evelyn untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat ini, orang lain datang satu demi satu. Arthur dari Paviliun Linlang. Cakra dan Kailin dari Sekolah Tianshan. Ada juga Mark dari keluarga Visser. Kelvin, mantan pemimpin Sekte Gu. Ada juga pejuang lainnya. Orang-orang ini semua memandang Dimitri, menyaksikan Dimitri menyembuhkan luka Evelyn. Dan Julian juga memperhatikan dengan cermat. Luka Evelyn sangat serius. Dengan tamparan ini, dia sudah hampir mati. Jika Dimitri tidak mengambil tindakan, dia akan mati paling lama dalam beberapa menit. Julian percaya pada Dimitri. Saya yakin dia bisa mengembalikan Evelyn. Segera, Sarah berbalik. Julian berjalan tepat waktu dan melihat ke arah Sarah, yang memegang pedang jahat sejati dan memiliki rambut abu-abu panjang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu sudah menyusul?" Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak, lawannya terlalu cepat dan memasuki hutan perawan. Setelah aku mengejarnya, aku kehilangan pandangannya dalam beberapa saat." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Julian dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. "Maaf, aku tidak berguna." Julian mengulurkan tangannya tepat waktu dan meletakkannya di bibirnya untuk menghentikannya melanjutkan. Melihat Sarah yang cantik, Julian memeluknya. "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik." Dia memeluk Sarah dengan erat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa selama 2 bulan dia mengasingkan diri di Jiangzhou, Sarah diam-diam terlibat dalam Tianmen di Kyoto. Dia juga tahu bahwa Sarah keluar dari Tianmen hanya untuk membantunya. Dia ingat Sarah pernah berkata bahwa dia akan membantunya. Sekarang dia akhirnya mengerti arti kalimat ini. Sarah sangat senang menerima penegasan Julian. Dia merasa usahanya selama periode ini tidak sia-sia dan semuanya sepadan. Saat ini, Sarah tiba-tiba terbatuk. Dia terbatuk keras dan mengeluarkan darah. Julian segera melepaskannya. Dia meletakkan tangannya ke mulutnya dan batuk darah. Julian dapat melihat dengan jelas bahwa warna darah Sarah agak aneh, berbeda dengan darah orang biasa. Darah biasa berwarna merah cerah. Tapi darahnya berwarna putih, yang terlihat sedikit aneh. Dengan wajah khawatir, dia bertanya, "Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja?" Sarah tampak serius. Dia tahu tubuhnya. Setelah melihat tumpukan tulang terakhir kali, dia mengira itu adalah Julian. Pada saat itu, dia menjadi kerasukan, dan kemudian dia terus menyerap kekuatan darah kura-kura. Dia hampir menyerap energi yang terkandung dalam darah. Meskipun dia sekarang sangat kuat, tidak berlebihan untuk menggambarkan dia sebagai orang yang tak terkalahkan. Namun, ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Darahnya telah sepenuhnya berubah menjadi darah penyu. Awalnya, darah penyu tidak berpengaruh pada tubuhnya. Tapi sekarang ada ketidakcocokan. Darahnya telah kehilangan kemampuannya untuk beregenerasi. Jika darahnya berkurang, darahnya akan hilang selamanya. Darah dalam tubuh kini berhenti menyuplai darah ke beberapa organ. Kini dia dengan paksa mendesak darah untuk menyuplai organ-organ di tubuhnya. Dengan anggarannya sendiri, dia tidak punya waktu beberapa tahun lagi. Jika organ tubuh kekurangan suplai darah, dia akan segera mati. Atau dia akan mati jika kehilangan terlalu banyak darah. Aku baik-baik saja." Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak memberitahu Julian tentang masalahnya. Dia tidak ingin Julian khawatir. Sekarang,
satu-satunya harapannya adalah agar Julian dapat pensiun sesegera mungkin, dan dia dapat menggunakan hidupnya yang terbatas untuk memberi Julian seorang putra atau putri. Ini tidak membuang-buang waktu bagi pasangan. Coba kulihat. Julian ingin memeriksa denyut nadi Sarah. Saya baik-baik saja, apa yang bisa saya lakukan? Sarah tersenyum dan menghentikan Julian memeriksa denyut nadinya. Julian adalah pria super kuat dan dokter ajaib. Jika Julian memeriksa denyut nadinya, dia akan langsung mengetahui kondisi fisiknya. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa suamiku, percayalah, aku baik-baik saja sekarang, dan aku sangat kuat, aku bisa hidup lama. Hanya saja ada kecelakaan saat latihan, yang menimbulkan reaksi balik. Semakin banyak Sarah menjelaskan, semakin khawatir Julian. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan jika Sarah menolak memeriksa denyut nadinya. Sarah mengubah topik pembicaraan dan berkata, Roger telah terkena 81 suntikan pemusnahan saya. Dia pasti akan mati. Begitu dia mati, jiwa militer akan kehilangan pemiliknya. Apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Setelah menyelesaikan masalah ini, akankah kita benar-benar pensiun? Aku ingin memberimu bayi. Sarah memandang Julian dengan ekspresi penuh harap. Jika dia tidak melahirkan anak untuk Julian, dia tidak akan punya kesempatan. Menurut anggarannya sendiri, jika dia menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan darah, dia masih bisa hidup selama 3-5 tahun. Ini adalah waktu yang banyak. Jika ada penundaan lebih lanjut, sebenarnya tidak akan ada waktu lagi. Dia tidak ingin mati dengan penyesalan. Julian mengangguk ringan. Saya akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, ngomong-ngomong, menurut Anda siapa yang menyelamatkan Roger? Sarah berkata, orang di belakang Roger sekarang adalah raja dari 100 tahun yang lalu. Orang yang menyelamatkannya pasti seseorang dari Jersey, tetapi ada banyak orang kuat di sekitar Jersey. Adapun siapa yang menyelamatkan Roger, aku juga tidak tahu. Julian setuju dengan dugaan Sarah. Dia memandang Sarah dengan lega di wajahnya. Sarah sekarang benar-benar orang yang sangat berbeda dibandingkan saat dia berada di Jiangzhou sebelumnya. Keduanya berkomunikasi dengan tenang. Mata orang lain tertuju pada mereka berdua. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Pasangan muda ini sangat menakutkan. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk menjadi yang terbaik di dunia. Bersama-sama, kedua orang ini benar-benar tak terkalahkan. Jika dijumlahkan keduanya, siapa lawan Didaxia? Ahem, Saudara Visser, selamat. Kelvin terbatuk beberapa kali, berjalan mendekat, dan berkata sambil tersenyum. Saya melihat Anda disedot oleh Roger, dan saya melihat Anda dipukuli dan dilumpuhkan. Saya masih mengkhawatirkan hal ini. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah bulan, Anda tidak hanya memulihkan kekuatan Anda, tetapi juga keterampilanmu meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Julian memandang ke arah Kelvin dan tersenyum, saya hanya beruntung. Kali ini saya benar-benar berhasil lolos. Saya pikir saya akan menghabiskan seluruh hidup saya di kursi roda. Dan Sarah. Kelvin memandang Sarah. Tanpa banyak bicara, dia mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Mengagumi. Bagi Sarah, tidak ada lagi yang ingin dia katakan, hanya dua kata. Bab 794, Julian meminta informasi. Gunung Tianshanguan telah hancur. Tebingnya runtuh total, dan akar pohon ada di mana-mana kapan saja. Sekitar setengah jam berlalu. Dimitri berhenti. Dia perlahan-lahan meletakkan Evelyn di tanah dan membiarkannya berbaring di tanah menyamping. Bagaimana? Julian bertanya tepat pada waktunya, kakek, apakah dia baik-baik saja? Dimitri berkata, cederanya telah stabil untuk saat ini, dan nyawanya tidak akan dalam bahaya dalam waktu singkat. Namun, dia terluka parah oleh telapak tangan ini, dan dia membutuhkan waktu yang lama untuk istirahat, dan dia perlu terus-menerus menggunakan energi aslinya untuk menjaga vitalitas dalam tubuhnya, jika tidak, kamu akan mati kapan saja. Dia melirik Julian dan melanjutkan, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya adalah 81 jarum. Julian mengangguk ringan dan berkata, saya akan mencari 81 jarum secepat mungkin dan merawatnya secepat mungkin. Evelyn disandera karena dia sangat sarah. Julian juga merasa sedikit menyesal. Oke, ayo kita bubar. Dimitri mulai menyapa para prajurit di sekitarnya untuk pergi. Dia melihat banyak prajurit di sekitarnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Arthur, dengan sudut mulutnya terangkat dan senyuman tipis. Kemudian dia tidak tinggal lama dan segera meninggalkan tempat itu. Arthur melihat Dimitri pergi, menyentuh dagunya, dan bergumam pelan, apa maksud Dimitri? Dia tidak mengerti mengapa Dimitri menatapnya dan tersenyum. Apa yang dilambangkan oleh senyuman Dimitri? Dia tidak dapat memahaminya, jadi dia berhenti memikirkannya. Julian, aku akan membawa Evelyn kembali ke Beijing dulu. Mark meninggalkan sepatah kata pun dan pergi bersama Evelyn, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Yang lainnya pergi satu demi satu. Cakra dan Kailin berjalan menuju Julian. Keduanya tidak bisa tidak melirik Sarah. Sarah berdiri di samping Julian dengan tenang.
Dia sangat cantik dan tinggi, dan sekarang memiliki rambut panjang berwarna putih abu-abu, yang menambah sedikit kecantikan alternatif dan sedikit rasa eksotis. Selamat. Cakra mendekat, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan berkata, selamat kepada Tuan Fisher karena telah meningkatkan keterampilan Anda ke tingkat berikutnya. Julian tersenyum dan berkata, ini hanya keberuntungan. Selamat tinggal. Cakra tidak tinggal lama. Setelah menyapa Julian, dia memandang Arthur dan berkata, senior, sampai jumpa lagi. Arthur berhenti sebentar dan berkata, iya. Cakra pergi. Namun Kailin tidak pergi. Karena Cakra menyetujui pendekatannya terhadap Julian. Kailin memperkenalkan, Tuan Fisher, ini adalah senior Arthur, penguasa Paviliun Linlang, yang saya sebutkan sebelumnya. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Arthur sekali lagi. Paviliun Linlang Arthur, yang dia dengar dari Kailin, adalah kekuatan netral. Jaringan intelijen Paviliun Linlang tersebar di seluruh dunia, dan dikabarkan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak diketahui oleh Paviliun Linlang. Dia akan mengunjungi Arthur. Tanpa diduga, Arthur datang langsung ke Tianshan Pass. Dia membuka mulutnya dan berseru, saya telah bertemu Senior Bai. Arthur berhenti sebentar dan berkata sambil tersenyum, di dunia seni bela diri kuno, kekuatan adalah hal yang paling dihormati. Saya tidak berani disebut senior. Julian bertanya langsung pada intinya, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Senior Bai. Arthur berhenti sebentar, menyela Julian, dan berkata, saya, Paviliun Linlang, selalu memiliki aturan. Jika Anda ingin mengetahui informasi, Anda perlu menjanjikan sesuatu kepada Paviliun Linlang. Tidak peduli siapa itu sama saja. Katakan. Julian memandangnya. Arthur berkata, katakan padaku dulu, apa yang kamu tanyakan? Julian berkata langsung, saya ingin tahu, di mana Gusman? Julian dengan singkat menceritakan kisah Gusman. Sekarang, banyak kekuatan mencari Gusman, tetapi Gusman tampaknya telah menghilang dari dunia. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Paviliun Linlang dikenal sebagai jaringan intelijen terkuat di dunia. Mereka seharusnya bisa mengetahui keberadaan Gusman Bar. Mampu. Setelah mendengar pertanyaan Julian, Arthur bersumpah, karena Anda telah berbicara, saya pasti akan menemukan Gusman, tetapi saya punya syarat. Katamu. Arthur berpikir sejenak dan berkata, aku ingin sebagian darahmu. Julian tercengang. Mau sedikit darahku? Itu benar. Kamu ingin darahku untuk apa? Tidak perlu bertanya lebih banyak. Tidak perlu banyak, cukup sedikit. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah jarum suntik kecil dan menyerahkannya kepada Julian, sambil berkata, isi saja jarum suntik ini. Jika Anda setuju, saya akan mengirimkan informasi Gusman kepada Anda dalam waktu 3 hari. Julian tidak ragu-ragu, mengambil jarum suntik, menusukkannya ke lengannya, mengambil darah, dan menyerahkannya kepada Arthur. Kalau begitu aku akan menunggu pesan dari senior. Selamat tinggal. Arthur tidak tinggal lama, mengambil darah Julian, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Julian mulai memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Tuan Max, apakah Anda kenal Arthur? Kailin sedikit mengangguk dan berkata, dimengerti. Julian bertanya, orang seperti apa dia? Kailin berkata, saya juga sering pergi ke Paviliun Linlang. Dari yang saya tahu, Senior Bai adalah orang yang sangat baik dengan temperamen yang baik. Dia memperlakukan orang dengan setara baik dia berada di jalan yang benar atau jalan yang jahat. Tidak peduli siapa yang bertanya dia untuk informasi, dia akan mengajukan tuntutan, tetapi tuntutan tersebut dianggap wajar dan tidak pernah melibatkan pembunuhan atau perampokan. Mendengar ini, Julian merasa lega. Namun, dia masih ragu. Untuk apa Arthur menginginkan darahnya? Tuan Muda Chen, menurut Anda mengapa Arthur menginginkan darah saya? Kailin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Dia tidak tahu, dan Julian tidak bertanya lagi. Dia memandang Sarah di sampingnya dan bertanya, ngomong-ngomong, saya mendengar Anda berbicara tentang 81 suntikan pemusnahan sebelumnya. Apa ini? Julian ingin bertanya sebelumnya, tetapi dia tidak menemukan kesempatan. Sarah juga tidak menyembunyikan apapun, dia menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi dalam pertempuran dengan luka, setelah dia terluka, dan kemudian ketika dia pergi ke lembah Raja Pengobatan. Ini termasuk sutra racun. Mendengar ini, Julian tampak kaget. Ia tidak menyangka bahwa Tiangan Zenki yang ia latih ternyata memiliki musuh bebuyutan. Dan yang menahannya sebenarnya adalah istrinya. Sarah melambaikan tangan kecilnya dan berkata, jangan berpikir bahwa setelah berlatih Vajra yang tidak dapat dihancurkan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Niat membunuhku adalah musuh dari Vajra yang tidak dapat dihancurkan, jadi jangan main-main di luar di masa depan. Mendengar ini, Julian tampak malu. Sambil memegang tangan Sarah, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, ayo pergi juga. Kita akan pergi ke kota Nanhuang dulu. Dia membawa Sarah dan pergi. Kailin, sebaliknya, mengikuti dengan diam. Saat ini, Tianshan Pass, di hutan purba. Di semak yang sepi. Roger terbaring di tanah sekarat. Dan seorang pria berdiri di depannya.
Pria itu telah melepas topengnya. Dia adalah surga. Surga memandang Roger, yang hampir sekarat, dengan ekspresi ketidakberdayaan. Dia pikir Roger bisa membuat kemajuan lagi, tapi dia tidak menyangka akan berhenti sampai di sini. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan Roger, tetapi dia masih tidak bisa menyelamatkan Roger. Tolong, selamatkan aku. Roger memandang surga yang berdiri di depannya, berbicara, dan mendengar suara samar. Begitu dia membuka mulutnya, dia memuntahkan darah. Roger, aku juga ingin menyelamatkanmu, tapi aku benar-benar tidak berdaya. Maafkan aku. Setelah mengatakan itu, surga mengangkat tangannya, dan kekuatan muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menggulung Roger. Telapak tangannya bertumpu pada sampul Tianling Roger. Kamu benar-benar menyedot, menghisap energiku yang sebenarnya. Bab 795, Dimitri menyelamatkan orang. Roger adalah bidak catur yang langka. Aku benar-benar tidak ingin menyerahkannya. Tapi sekarang dia tidak berdaya. Dia tidak bisa menyelamatkan Roger. Roger memiliki banyak energi, yang tidak dapat disia-siakan. Pada saat ini, Roger merasakan energi aslinya terkuras dengan cepat. Tapi dia terluka parah dan sekarat. Dia bahkan kesulitan berbicara. Dia hanya melihat amarahnya terkuras habis. Energi sejatinya begitu kuat dan agung sehingga surga membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyerap dan menghilangkan semuanya. Setelah menyerap seluruh energi Roger, surga merasa tidak nyaman dengan pembengkakan di sekujur tubuhnya. Dia harus mencari tempat untuk memurnikan dan menyerapnya, jika tidak, tubuhnya akan meledak. Surga dengan santai melemparkan Roger ke tanah dan mengabaikannya, membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri. Dia segera meninggalkan daerah itu. Setelah surga pergi, kawasan itu menjadi sunyi. Namun, masih akan ada sedikit tangisan kesakitan dari waktu ke waktu. Wus, wus, wus. Suara langkah kaki terdengar. Ini adalah suara menginjak daun-daun yang berguguran. Roger mendengar suara itu dan membuka matanya sedikit, dan dia melihat seseorang. Visser, Dimitri, selamatkan aku. Roger berbicara dengan lemah. Dia terluka, sekarat, dan tidak mungkin dia bisa diselamatkan. Sekarang saya tersedot semua energinya lagi. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi seperti ini. Dimitri, yang tiba, berjongkok dan memeriksa luka Roger. Setelah mengetahui lukanya, Dimitri mengerutkan kening. 81 suntikan pemusnahan sungguh mengerikan. Menghancurkan vitalitas dalam tubuh Roger. Jika dia tidak sekuat itu, dia pasti sudah lama mati. Sekarang energinya telah diserap, dia tidak akan bertahan lama. Dimitri berpikir. Roger adalah seorang master, yang akan sangat membantu rencananya untuk membunuh naga itu. Jika seorang master mati sekarang, maka rencana pembunuhan naganya akan menjadi lebih berbahaya. Roger tidak bisa mati. Setelah memikirkannya, dia mengambil tindakan dan mengetuk beberapa titik akupuntur utama di tubuh Roger untuk mengaktifkan energinya. Energi sebenarnya meresap ke dalam tubuh Roger, dan dia menggunakan energi sebenarnya untuk menjaga vitalitasnya dan mencegahnya mati begitu cepat. Setelah beberapa saat, Roger merasa jauh lebih baik. Namun, ini hanya dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisinya masih sangat buruk sekarang. Jika dia tidak memiliki tenaga untuk mempertahankannya, dia tidak akan mampu bertahan selama 1 jam. Roger, aku bisa menyelamatkanmu. Dimitri berbicara. Dia tidak tega melihat Roger seperti ini. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara. Sekalipun mereka melakukan hal yang berbeda, darah lebih kental daripada air. Tolong, selamatkan aku, selama kamu bisa menyelamatkanku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang. Saudaraku, aku saudara kandungmu. Roger mulai berdoa. Dia tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Dia masih memiliki ramuan dalam penyuruh yang belum dimurnikan. Ia juga telah menguasai teknik penyerap kekuatan yang merupakan kekuatan magis tertinggi di dunia. Dengan teknik penyerap kekuatan tersebut, ia bisa menjadi orang nomor 1 di dunia. Premisnya adalah untuk bertahan hidup. Ambillah dulu. Dimitri mengeluarkan pil dan menaruhnya ke mulut Roger. Roger tidak ragu-ragu dan mulai makan. Setelah memakannya, dia merasakan ada yang tidak beres. Ini bukan ramuan penyembuh. Kapan aku memberitahumu bahwa itu adalah ramuan penyembuhan? Ini adalah racun yang aku siapkan. Hanya aku yang bisa menyembuhkannya di dunia ini. Setelah aku menyelamatkanmu, kamu dapat bekerja untukku dengan pikiran tenang. Dengan cara ini kita masih bersaudara, jika tidak. Meskipun mereka bersaudara, Dimitri tidak mempercayai Roger. Hanya dengan cara inilah Roger dapat dikendalikan. Saya mendengarkan. Untuk bertahan hidup, Roger mempertaruhkan nyawanya. Sekarang dia tidak peduli tentang apapun. Yang paling penting adalah bertahan hidup. Sekarang aku akan mengajarimu 9 kitab suci utama. Apa? Roger tampak bingung. Dimitri menjelaskan, ini adalah keterampilan rahasia yang dikembangkan Julian. Setelah Julian mempraktikkan keterampilan rahasia ini, dia mendapatkan kembali kekuatannya dan menjadi master terbaik. Cepat. Roger tidak sabar.
Dimitri mulai menjelaskan 9 sutra kepada Roger. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan energi aslinya untuk menjaga vitalitas Roger dan mencegahnya mati begitu cepat. Saat ini, Julian sudah dalam perjalanan kembali ke kota Nanhuang. Dia tidak tahu bahwa Dimitri berangkat lebih awal untuk mencari Roger. Ini adalah tata letak untuk pembunuhan naga di masa depan. Julian berkendara kembali ke kota Nanhuang. Sarah sedang duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela dengan linglung. Kailin sedang duduk di barisan belakang dan dia tidak mengatakan apapun. Mobil itu sangat sunyi dan suasananya agak tidak biasa. Benar. Julian tiba-tiba berbalik, memandang Sarah yang menatap kosong keluar kaca, dan bertanya, Sarah, apakah darah kura-kura itu begitu kuat? Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menjadi begitu kuat. Keadaanmu saat ini seharusnya begitu di tangga 5, kan? Sarah, yang dalam keadaan linglung, sadar, tersenyum pada Julian, dan berkata, saya baru saja menyentuh ambang tangga surga kelima, tapi saya tidak tahu banyak tentang darah kura-kura. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Julian berkata dengan wajah cemas, saya menyerap ramuan dalam penyuruh, dan terkadang saya tidak dapat menekan keinginan jahat yang muncul dalam pikiran saya. Darah penyuruh jauh lebih kuat daripada batin obat mujarab. Apakah kamu baik-baik saja? Julian dapat menebak bahwa semakin kuat kekuatan yang dibawa oleh penyuruh, semakin kuat keinginannya. Dia sangat mengkhawatirkan Sarah. Tidak apa-apa untuk saat ini. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Keinginan hanya muncul saat saya bertarung dan saat saya memiliki niat membunuh di hati saya. Namun, saya telah berlatih Sanqing Jue, yang merupakan metode mental yang diciptakan oleh Raja Jahat Sejati khusus untuk menekan darah kura-kura. Lagi pula, kekuatan darah kura-kura di tubuhku sudah hampir aku serap sekarang, dan darah itu tidak lagi memberikan dampak negatif padaku. Juga, saya berlatih Qigong Jahat Bumi, yang konsisten dengan sifat-sifat darah kura-kura. Selama saya tidak berpikir untuk membunuh, pikiran saya pada dasarnya jernih. Julian mendengarkan dengan seksama. Sarah bilang tidak apa-apa. Tapi Julian masih khawatir. Aku akan memberimu pemeriksaan fisik yang cermat setelah kamu kembali ke Southern Wastelen. Mendengar ini, Sarah terdiam, dan dia berhenti berbicara. Sekitar jam 11 malam, Julian muncul di kota Nanhuang dan kembali ke rumah naga hitam. Rumah naga hitam. Di dalam ruangan. Sarah berbaring di tempat tidur. Julian memandangi rambut abu-abu panjangnya dan bertanya, ada apa dengan rambutmu? Apakah ini ada hubungannya dengan seni bela diri yang kamu latih? Sarah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu kapan rambutnya berubah. Mungkin dia terstimulasi pada saat dirasuki. Atau mungkin itu sepenuhnya menyerap kekuatan darah penyu. Julian mengambil pergelangan tangannya, memeriksa denyut nadinya, dan memeriksa tubuhnya. Sarah juga tidak menolak. Karena dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Beberapa menit berlalu. Ekspresi Julian menjadi semakin serius. Apakah ini serius sekali? Dia memandang Sarah dan bertanya, tahukah kamu bahwa ada yang salah dengan tubuhmu? Dengan senyuman di wajah cantik Sarah, dia berkata, kamu masih bisa hidup lama. Dengan keahlianku saat ini, aku bisa menjaga fungsi darah setidaknya selama 3-5 tahun. Selama periode ini, itu sudah cukup bagiku untuk memberimu seorang anak. Julian memandang Sarah yang terbaring di tempat tidur, wajahnya yang cantik, dan rambut panjangnya yang putih keperakan. Retakan. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dirinya sendiri. Sarah berbalik dan naik tepat waktu, memegang tangannya. Sarah, aku. Julian tersedak. Dia tidak menyangka kondisi fisik Sarah begitu serius. Aku minta maaf padamu, aku. Sarah menarik Julian, melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan menutup mulut Julian dengan bibirnya. Setelah beberapa saat, aku melepaskannya. Tetap saja, masih ada beberapa tahun lagi. Ini sudah cukup. Selama aku bisa meninggalkan akar untuk keluarga Visser, aku akan mati tanpa penyesalan. Bab 796, Pertukaran Informasi. Sarah tidak punya keinginan lain. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membantu Julian melahirkan seorang anak dalam kehidupannya yang terbatas dan meninggalkan kristalisasi cinta. Julian memandangnya dan bersumpah, saya pasti akan menyembuhkan Anda. Saya telah kehilangan 81 jahitan. Ketika saya menemukan 81 jahitan, saya dapat menggunakan 81 jahitan untuk menyembuhkan Anda. Anda bertahan hidup, menstimulasi darah Anda, dan mengembalikan darah Anda ke normal. Sarah terdiam. Dia tahu tubuhnya. Darahnya menyatu dengan darah kura-kura. Darahnya telah diasimilasi oleh darah penyu, dan darah aslinya telah ditelan oleh darah penyu. Sekarang dia telah menyerap semua energi dalam darah kura-kura, darahnya telah bermutasi dan sekarang tidak memiliki fungsi regeneratif. Dia tidak dapat bertahan lama dengan darahnya saat ini. Betapapun ajaibnya 81 jarum itu, mereka tidak akan meregenerasi darahnya. Dan darahnya adalah satu-satunya di dunia. Tidak ada orang lain yang bisa memberinya darah. Namun, dia tidak berbicara, dia juga tidak mematahkan harapan Julian. Manusia membutuhkan harapan untuk bertahan hidup. Tanpa harapan, Anda tidak akan bisa pulih. Dia tidak ingin Julian menjadi seperti ini.
Dalam beberapa hari berikutnya, Julian tinggal di rumah naga hitam. Dia tidak pergi kemana-mana dan hanya tinggal bersama Sarah. Kailin juga sangat berpengetahuan dan tidak peduli. Dia meninggalkan Nanhuang keesokan harinya dan kembali ke Sekte Tianshan. Hari ketiga, Arthur muncul di rumah naga hitam di hutan belantara selatan. Ruang tamu. Julian memandang Arthur yang duduk di seberangnya dan bertanya, apakah ada informasi yang saya perlukan? Ya, Arthur mengangguk. Mendengar ini, Julian tampak bersemangat dan bertanya, di mana orang yang saya cari? Arthur berkata, dia dilindungi. Siapa yang melindungi Gusman? Yah. Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, kekuatan macam apa itu? Kamu bisa kembali ke ibu kota dan bertanya kepada raja, dan kamu akan mengerti segalanya. Arthur mengatakan ini. Mendengar ini, Julian mengerti. Kebenaran dan keharmonisan ini harus menjadi kekuasaan raja. Tapi sekarang dia sedikit bingung dan bingung. Raja juga berkolusi dengan Dani, dan kepentingan raja juga terlibat. Mengapa raja melindungi Gusman dan tidak mendapatkan informasi di tangan Gusman? Hal ini tidak hanya mempengaruhi kepentingan Dani dan lainnya, tetapi juga kepentingan raja. Julian ingin mengerti. Tampaknya satu-satunya cara untuk kembali ke Beijing adalah mencari raja dan mengajukan pertanyaan. Itu benar. Julian teringat sesuatu, memandang Arthur, dan bertanya, saya punya pertanyaan lain untuk senior. Arthur memberi isyarat mengundang dan berkata, menurut aturan, Anda bertanya dulu. Jika saya memiliki informasi yang Anda butuhkan, saya akan meminta Anda melakukan satu hal. Jika saya tidak memiliki informasi yang Anda butuhkan, saya akan melakukannya. Lakukan itu sesegera mungkin. Silakan periksa, dan kemudian kami akan bekerja sama dengan Anda. Di mana Bari sekarang? Julian mengajukan pertanyaan. Ketika dia berada di Mongolia, Bari mengambil 81 jarum dan pedang hukumannya. Tanpa pedang hukuman, kekuatannya akan sangat berkurang. Dia harus mendapatkan pedangnya kembali. Selain itu, dia masih perlu mengambil kembali 81 jarum dan menggunakan 81 jarum untuk membantu Sarah menyembuhkan luka-lukanya. Aku tahu. Setelah mendengarkan pertanyaan Julian, Arthur berkata, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya. Julian memandangnya dan bertanya, apa yang terjadi kali ini? Sederhana sekali, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Katamu. Arthur berpikir sejenak dan bertanya, kamu telah berada di Nanhuang sepanjang tahun, dan kamu baru meninggalkan Nanhuang menuju Jiangzhong tahun lalu. Bisakah kamu mengunjungi makam kuno Raja Lanling saat kamu berada di Nanhuang? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sana. Saya hanya mendengar bahwa makam kuno Raja Lanling berada di Wastelen Selatan, tapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Bagaimana senior bisa menanyakan hal ini? Pertanyaan. Arthur tidak menjawab kata-kata Julian dan bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu pernah bertemu Ratu Lanling? Mendengar ini, Julian berpikir keras. Dia ingat seseorang. Saat itulah saya datang ke Southern Wilderness sebelumnya, saya bertemu dengan seorang pria bernama Landuo di Tianshan Pass. Dia bertengkar dengan pria bernama Lando ini. Orang ini sangat kuat, hampir sama dengannya dalam hal kekuatan Qi. Namun, pencapaian seni bela diri pria ini begitu kuat sehingga jika dia tidak menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak akan menjadi lawan Lando sama sekali. Dia tidak tahu apakah pria bernama Landuo ini adalah keturunan Raja Lanling. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi sekitar 10 hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria bernama Landuo di dekat jalur Tianshan dan bertarung dengannya sekali. Mendengar ini, Arthur menjadi tertarik dan bertanya, seberapa kuat orang ini? Kuat, sangat kuat. Memikirkan pertempuran ini, Julian juga tampak serius dan berkata, orang bernama Lando ini sangat kuat dan sangat bangga. Apa yang dia katakan padamu? Julian berpikir sejenak, lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi setelah bertemu Lando, dan semua yang dikatakan Lando. Setelah mendengar ini, Arthur juga berpikir. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, saya akan memberitahu Anda lokasi Bari saat ini. Alasan mengapa informasi Paviliun Linlang tersebar ke seluruh dunia adalah karena Paviliun Linlang selalu bertukar informasi dengan informasi. Masih ada beberapa hal yang Arthur tidak mengerti. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan sesuatu. Julian memberi isyarat mengundang, senior, silakan bertanya. Apakah kamu sudah membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayue? Ya. Bagaimana caramu melepaskan ikatannya? Julian juga tidak menyembunyikannya. Dia menjelaskan rahasia membuka gambaran kehidupan di Gunung Huayue secara detail. Dia berbicara tentang bagaimana secara kebetulan, dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengubah tampilan diagram tempat tinggal Gunung Huayue. Dia juga berbicara tentang bermeditasi dengan Evelyn, dan kemudian membuka rahasia diagram 18 meridian dari diagram tempat tinggal Gunung Huayue. Arthur mendengarkan dengan seksama. Mendengar Julian mengatakan ini, dia mengangguk dari waktu ke waktu. Pertanyaan terakhir, apakah kakekmu Dimitri sudah memberitahumu apa yang ingin dia lakukan di masa depan? Mendengar ini, Julian ragu-ragu.
Dia tahu apa yang kakek ingin lakukan. Namun, masalah itu terlalu penting untuk dibicarakannya. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Julian memilih untuk tidak mengatakan apapun. Oh, Arthur tertawa, sebenarnya, aku bisa menebaknya tanpa kamu harus memberitahuku. Julian memandang Arthur dengan bingung. Arthur berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, sebenarnya, beberapa dekade yang lalu, saya melakukan transaksi dengan Dimitri. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik dan bertanya, kesepakatan apa? Arthur berkata, dia menggunakan buku rahasia Suan Ling Zhenggong untuk bertukar beberapa informasi tentang 4 binatang keberuntungan dari saya. Sekarang penyuruh telah dibantai, dia juga telah menerima cukup manfaat. Jika tebakan saya benar, tujuan dia selanjutnya adalah 3 binatang keberuntungan lainnya. Adapun apakah itu naga, burung phoenix, atau unicorn, saya tidak tahu. Namun, kalau dilihat dari waktu, itu pasti naga, karena naga lebih berusia lebih dari 1.300 tahun. Pada saat membunuh naga itu, meskipun orang terkuat di dunia hampir dimusnahkan, naga itu juga menderita kerugian besar. Bahkan jika butuh 1.000 tahun, ia mungkin tidak dapat pulih. Jika saya adalah Dimitri, saya akan memilih untuk menyerang naga itu. Mendengar ini, Julian tidak bisa tidak mengaguminya. Untungnya, Lin Langge yang memiliki kecerdasan dunia bahkan sudah bisa menebak apa yang ingin dilakukan kakeknya selanjutnya. Bari pergi ke Villa Senjian. Arthur berdiri dan berkata, Villa Pedang Ilahi sedang menempa senjata ajaib. Menghitung waktu, lebih dari 1.300 tahun telah berlalu. Pedang ilahi ini akan segera lahir. Bari mengetahui berita ini, pergi ke Villa Excalibur untuk mendapatkan Excaliburnya. Mendengar ini, Julian menjadi tertarik dan bertanya, Senior, pedang ajaib apa yang ada saat Anda tinggal? Bab 797, Cedera Evelyn. Julian membuka mulutnya untuk menghentikan Arthur. Tapi Arthur tidak tinggal, berbalik dan meninggalkan rumah naga hitam. Julian menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri, pedang dewa apa? Dia pernah mendengar tentang Villa Excalibur. Beberapa waktu lalu, Kelvin membawa kembali pedang para dewa dari Daying, pergi ke Villa Excalibur, dan meminta Villa Excalibur untuk menyusun kembali pedang para dewa. Namun, Senjian Villa tidak mau. Oleh karena itu, Kelvin bertengkar dengan pemilik lama Villa Senjian. Hanya setelah mengalahkannya barulah Excalibur Villa setuju untuk menyusun kembali pedang para dewa. Sekarang saya tahu bahwa senjata ajaib akan segera lahir di Villa Senjian. Apalagi senjata ajaib ini telah ditempa lebih dari 1.000 tahun. Senjata ajaib apa yang layak ditempa selama lebih dari 1.000 tahun? Julian juga menjadi tertarik. Terlebih lagi, Bari pergi ke Villa Senjian. Jika dia ingin mendapatkan kembali pedang hukuman dan 81 jarum, dia harus pergi ke Villa Senjian. Setelah berpikir sejenak, dia duduk. Melihat Sarah yang sedang duduk di samping dan diam, dia berkata, Sarah, ayo kita kembali ke Beijing dulu, lalu kamu akan tinggal di kota Kyoto. Saya akan pergi ke Villa Senjian untuk mencari Bari dan mengambil kembali 81 jarum. Bagaimana kalau aku mencoba menyembuhkanmu? Terserah kamu. Sarah tidak keberatan. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang. Awalnya, Julian ingin mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki hutan belantara selatan, tetapi sekarang setelah banyak hal telah terjadi, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah memperbaiki hutan belantara selatan untuk saat ini. Julian membawa Sarah pergi dari Istana Naga Hitam dan pergi ke wilayah militer. Bos, kamu akan kembali sekarang, apakah kamu tidak akan membereskan semuanya? Di kantor, Kevin memandang Julian dan bertanya, hanya ada 3 bulan sampai pemilihan umum. Jika kita tidak membereskannya, apakah kita punya cukup waktu? Julian memasang ekspresi tidak berdaya di wajahnya dan berkata, banyak hal telah terjadi, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan kembali ke Kyoto dulu. Ya, Kevin mengangguk dan berkata, aku akan segera mengatur penerbangan khusus. Kevin berbalik dan pergi. Pengaturan penerbangan segera dibuat. Julian, Sarah, dan Kevin sekali lagi naik pesawat ke kota Kyoto. Beberapa jam kemudian, dia muncul di kota Kyoto. Kota Kyoto, keluarga Sarah. Setelah kembali ke rumah, Sarah akhirnya menghela nafas lega. Ngomong-ngomong, Sarah teringat sesuatu dan berkata, Evelyn terluka. Situasinya sangat serius. Kamu harus pergi ke rumah Fisher dan melihat-lihat. Keluarga Fisher memiliki mark sini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sarah. Aku baik-baik saja, silakan. Sarah mendorong Julian keluar rumah dan berkata, bagaimanapun, dia juga ditangkap dan mengancam kita. Dia terluka karena kita. Kakek berkata lukanya sangat serius. Pergi dan lihat apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membantu. Petik 2. Kalau begitu ayo pergi bersama. Saya tidak akan pergi, saya ingin istirahat. Sarah menggelengkan kepalanya. Baiklah. Julian tidak terlalu memaksakan diri. Dia masih mengkhawatirkan Evelyn, tetapi tubuh Sarah juga dalam masalah, dan dia bahkan lebih mengkhawatirkan Sarah. Aku pergi dulu dan aku akan kembali secepat mungkin. Setelah menyapa Sarah, Julian keluar.
Di luar, Kevin tetap di dalam mobil. Julian membuka pintu dan masuk ke dalam mobil, dan memerintahkan, pergi ke rumah Fisher. Oke. Kevin menyalakan mobilnya. Dalam perjalanan, dia bertanya, Bos, baru-baru ini beredar rumor bahwa adik ipar saya adalah pemimpin Tianmen. Apakah ini benar? Meskipun Kevin tidak pergi ke jalur Tianshan, dia kini telah mulai berlatih dan dapat dianggap sebagai seorang pejuang kuno. Selain itu, mengikuti Julian, dia telah bertemu banyak orang dan mengetahui beberapa informasi. Julian mengangguk. Wow! Kevin berteriak. Tuan Tianmen, ini adalah salah satu yang terbaik di dunia seni bela diri kuno. Saya tidak pernah menyangka bahwa Sarah, yang membutuhkan perlindungan beberapa waktu lalu, akan menjadi begitu kuat hanya dalam waktu setengah tahun. Sungguh memalukan untuk mengatakan itu. Sekarang aku baru saja menguasai energi sejatiku, aku sekarang berada di level pertama, dan sekarang kakak iparku dapat membunuhku seketika dengan satu gerakan. Kevin merasa malu. Orang ini sungguh tidak ada bandingannya dengan orang lain. Julian menghela nafas. Bos, ada apa? Ah tidak. Julian menutup matanya dan berhenti memikirkannya. Segera, mereka sampai di rumah Fisher. Halaman belakang Fisher. Di ruang sayap. Evelyn sedang berbaring di tempat tidur. Tapi di dalam kamar, Mark mengeluarkan sebotol anggur dan menuangkan segelas untuk Julian. Julian bertanya, bagaimana kabar Evelyn? Mark menghela nafas, situasinya sangat serius. Sekarang saya menggunakan energi saya yang sebenarnya untuk membuatnya tetap hidup setiap hari. Aku akan pergi melihatnya. Julian berdiri dan mendekati tempat tidur. Evelyn mengenakan piyama putih dan berbaring di tempat tidur, matanya sedikit tertutup, wajahnya pucat dan tanpa darah. Dia meraih tangan Evelyn. Pada denyut nadinya. Setelah beberapa saat, Julian melepaskannya. Kondisi Evelyn saat ini sangat serius, organ tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kegagalan dan dia perlu menggunakan energi aslinya untuk menjaga vitalitasnya setiap saat. Jika dia memiliki 81 jarum, dia mungkin bisa diselamatkan. Tapi sekarang dia tidak memiliki 81 jarum, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi cedera Evelyn. Berjalan menuju Mark. Mark bertanya, bagaimana? Apakah ada cara? Julian berkata, ya, tapi saya membutuhkan 81 jahitan. Sekarang 81 jahitan saya telah diambil oleh Barry. Saya berencana untuk mengambilnya kembali. Ngomong-ngomong, leluhur saya telah mendengar tentang Villa Pedang Ilahi. Ya, aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak begitu memahaminya. Mark menjelaskan, ini adalah sekte yang sangat rendah hati yang jarang beredar di dunia seni bela diri kuno. Ini adalah sekte yang benar-benar tertutup. Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Villa Pedang Ilahi? Saya bertemu Arthur dari Pavilion Linlang sebelumnya dan bertanya kepadanya tentang keberadaan Barry saat ini. Arthur berkata bahwa senjata ajaib akan segera lahir di Villa Senjian. Barry pergi ke Villa Senjian. Aku tidak tahu tentang itu. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke Senjian Villa kali ini. Aku harus menjaga Evelyn dan memantau luka-lukanya setiap saat. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Julian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Saya akan pergi dulu. Mark berdiri dan secara pribadi mengirim Julian pergi. Dan Julian juga langsung kembali ke rumah Sarah. Evelyn juga terluka parah dan membutuhkan 81 suntikan untuk menyelamatkannya. Dia harus mendapatkan kembali 81 jarum itu sesegera mungkin. Namun, dia tidak tahu banyak tentang Villa Senjian, jadi dia berencana mencari Kelvin untuk mengetahui situasinya. Begitu sampai di rumah, dia membawa Sarah untuk mencari Kelvin. Karena Kelvin juga seorang dokter, dia ingin Kelvin memeriksa tubuh Sarah untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan. Jika bahkan Kelvin tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia tidak punya pilihan selain mencari kakeknya. Tidak lama kemudian, dia muncul di kediaman Kelvin di Kyoto. Setelah Julian tiba, dia menemukan bahwa bahkan Taraf ada di sini. Selama ini, Taraf tinggal di rumah Kelvin. Tujuan utamanya adalah untuk berkonsultasi dengan Kelvin setiap saat dan membiarkan Kelvin memberikan bimbingan dalam pelatihan seni bela diri. Taraf mengambil cuti dari jadwal sibuknya untuk berlatih seni bela diri secara diam-diam. Di bawah bimbingan Kelvin, hanya dalam waktu 2 bulan, dia mencapai ambang batas berlatih Ki. Setelah beberapa saat, Anda pasti bisa mengembangkan energi sejati Anda. Hei, Saudara Fisher, kami datang, pengunjung yang jarang. Kelvin tersenyum dan menyapa. Saudara Fisher. Taraf juga berseru dengan manis. Bab 780, Diagnosis Kelvin. Kelvin secara pribadi mengundang Julian dan Sarah untuk duduk di kamar. Saudara Fisher, Sarah, apa yang ingin kamu minum? Taraf bertanya. Kasual. Sarah berbicara dengan lembut. Taraf bertanya lagi, Saudara Fisher, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa. Julian datang ke sini bukan untuk berkunjung, tetapi karena dia ingin menanyakan sesuatu pada Kelvin. Kelvin duduk dan bertanya langsung pada intinya, Saudara Fisher, saya tahu bahwa Anda tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun. Pasti ada sesuatu yang terjadi saat Anda berkunjung hari ini, jadi beritahu saya.
Julian mengangguk dan berkata, ya, memang ada sesuatu. Saya ingin bertanya tentang Divine Sword Villa. Oh. Kelvin menjadi tertarik, memandang Julian dengan penuh minat, dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Divine Sword Villa? Julian tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Arthur apa yang telah dia pelajari. Begitukah? Setelah mendengar ini, Kelvin juga berpikir keras. Apakah ada pedang dewa yang keluar dari Villa Excalibur? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Belum lama ini, Kelvin mengunjungi Villa Pedang Ilahi, tetapi dia benar-benar tidak tahu tentang pedang ilahi. Saat ini, Taraf datang dengan 2 gelas air matang, menyerahkannya kepada Julian dan Sarah, lalu duduk di samping. Saudara Visser, Kelvin berkata, saya benar-benar tidak tahu tentang kelahiran Excalibur, tapi saya tahu banyak tentang situasi di Excalibur Villa. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda ketahui. Perkiraan lokasi dan sejarah Villa Senjian. Kelvin berkata, saya tidak tahu banyak tentang sejarah Villa Senjian. Saya hanya tahu bahwa ini adalah sekte yang sangat sederhana yang telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki kejayaan dalam sejarah. Adapun lokasinya, itu berada di barat Laut Daxia. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, membuka peta, menandai suatu titik, dan mengirimkannya ke Julian. Tentang lokasi ini. Saya tidak mengenal orang lain di Villa Senjian. Hanya saja ketika saya pergi ke Villa Senjian terakhir kali, saya bertengkar dengan pemilik lama Villa Senjian. Pemilik lama relatif kuat dan budidayanya berada di puncak dari alam ke-8. Jika bukan karena saat saya pergi ke Villa Senjian kali ini, saya tidak tahu bahwa ada master seperti itu yang tersembunyi di Daxia. Kelvin membuka mulutnya dan memberitahu Julian semua informasi yang telah dia pelajari. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Julian dan bertanya, ngomong-ngomong, kapan kamu berencana untuk pergi? Julian berkata, segera pergi. Sangat cemas. Ya, Julian menghela nafas, Bari telah pergi ke Villa Pedang Ilahi. Dia mengambil pedang hukumanku dan 81 jarum. Aku harus bergegas secepat mungkin dan mengambilnya kembali. Tubuh Sarah, ngomong-ngomong, kakak Kelvin, kamu juga seorang dokter, tolong bantu Sarah memeriksa tubuhnya. Mendengar ini, Kelvin menatap Sarah dan bertanya, ada apa dengan dia? Kamu lihat dulu. Baiklah, ulurkan tanganmu. Mendengar ini, Sarah menyingsingkan lengan bajunya, mengulurkan tangannya, dan meletakkannya di atas meja. Kelvin bergegas merasakan denyut nadinya. Sekitar 5 menit berlalu. Ekspresi Kelvin menjadi semakin serius. Apa yang terjadi? Ini serius sekali. Sarah menarik tangannya, tersenyum pada Kelvin, dan berkata, ini semua tentang latihan. Dia memberikan gambaran tentang kondisi fisiknya. Julian bertanya, Saudara Kelvin, Anda mendapat banyak informasi. Bagaimana Anda harus menghadapi situasi Sarah sekarang? Taraf duduk di samping, tetapi dia tidak pernah berbicara karena dia tidak bisa ikut campur dalam percakapan antara Julian dan Kelvin. Kelvin mulai berpikir. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan sungguh-sungguh, situasinya sangat rumit. Ada masalah dengan darahnya. Belum lagi Nona Sarah telah menyerap darah kura-kura dan darahnya telah bermutasi. Sekalipun darahnya tidak bermutasi, penyakit ini masih sangat menyusahkan. Sekalipun dengan pengobatan modern, pengobatannya tidak mudah. Julian bertanya, apakah tidak ada cara lain? Hanya tukar darah. Kelvin berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya cara adalah mengganti semua darah saat ini, tapi ini hanya teori, karena organ Sarah dibaptis dengan darah kura-kura, dan sekarang dia menjadi bergantung pada darah kura-kura, dan darah biasa tidak akan berfungsi sama sekali. Hanya darah yang lebih kuat dari darah kura-kura yang akan berfungsi, dan mungkin tidak akan berhasil. Setelah darah ditukar, darah tersebut tetap tidak memiliki kemampuan generasi. Darah tidak cocok dengan organ tubuh, yang merupakan jalan buntu. Kelvin mengungkapkan pemahamannya. Julian mengetahui betapa seriusnya kesehatan Sarah. Tapi dia tidak menyangka bahkan Kelvin pun tidak berdaya. Ada apa dengan Sarah? Tanya Taraf. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini tidak serius. Taraf memandang Julian. Julian tidak banyak bicara tentang masalah ini. Julian berdiri dan berkata, dalam hal ini, saya akan kembali dulu, dan kemudian bersiap pergi ke Villa Senjian untuk mengambil 81 jarum. Dengan menggunakan 81 jarum, saya mungkin bisa merangsang darah Sarah dan mengembalikan fungsi generasi. Selain itu, Evelyn juga mengalami luka serius dan membutuhkan 81 jarum untuk mengobatinya. Kelvin berdiri dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Biarkan aku pergi ke Villa Senjian bersamamu. Tidak peduli apa yang dikatakan Bari, dia juga pengkhianat sekte Gu dan musuhku. Julian mengangguk ringan. Dengan adanya Kelvin yang menemaninya, rasa khawatirnya berkurang. Kelvin memandang Taraf dan menjelaskan, selama periode ini, saya menemukan banyak orang yang menatap Anda. Selama saya tidak ada, Anda harus berhati-hati. Jika Anda benar-benar khawatir, Anda dapat pergi ke rumah Visser untuk tinggal sementara. Dengan Tuan Visser yang bertanggung jawab atas keluarga Visser, prajurit biasa tidak akan berani menimbulkan masalah pada keluarga Visser. Taraf mengangguk, ya, saya mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Julian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Julian telah menarik Sarah ke pintu. Dia telah berbalik,
tetapi masih ada suara. Saudara Kelvin, saya akan kembali dan membuat persiapan dulu. Saya akan menelepon Anda untuk memberitahu Anda kapan waktunya berangkat. Baiklah, silakan. Kelvin secara pribadi mengantar Julian pergi. Setelah beberapa saat, dia berbalik. Tuan, ada apa dengan Sarah? Begitu dia kembali, Taraf menariknya dan bertanya, apa yang terjadi dengan Sarah? Apa yang terjadi? Kelvin melirik Taraf, berpikir sejenak, dan mengatakan yang sebenarnya. Apa? Mendengar Kelvin berbicara tentang situasi Sarah, Taraf berteriak, apakah ini serius? Kelvin mengerutkan kening dan berkata, situasinya jauh lebih serius dari yang saya kira. Lalu, berapa lama dia bisa hidup? Kelvin berpikir sejenak dan berkata, itu tergantung apakah 81 jarum Julian dapat menghidupkannya kembali. Jika tidak, dengan keterampilan Sarah saat ini, dia seharusnya bisa bertahan beberapa tahun lagi. Tidak apa-apa. Dalam beberapa tahun, Saudara Fisher pasti akan menemukan jalan. Taraf duduk, menghela nafas, dan berkata, ngomong-ngomong, Sarah sungguh menyedihkan. Dia tidak pernah memiliki kehidupan yang stabil sejak dia masih remaja. Ya. Kelvin menghela nafas, siapa sangka Sarah adalah pemimpin Sekte Tianmen. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya pasti tidak akan mempercayainya. Sarah adalah pemimpin Sekte Tianmen yang terkenal di dunia Sekte Tianmen. Sangat sulit untuk menghubungkan keduanya. Saat ini, Julian telah pergi bersama Sarah. Di dalam mobil, Sarah terdiam. Julian memegang tangannya erat-erat dan bersumpah, tidak apa-apa, masih ada beberapa tahun lagi, saya pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Bab 799, menuju ke Villa Excalibur. Sejujurnya, Julian tidak yakin bisa menyembuhkan Sarah. Karena tidak ada catatan serupa dalam kitab suci kedokteran. Kini ia hanya berharap 81 jarum itu akan membawa hasil yang ajaib. Keduanya kembali ke rumah bersama. Setelah sampai di rumah, Julian tinggal di rumah bersama Sarah. Keesokan harinya, dia awalnya berencana berangkat di pagi hari dan pergi ke Villa Senjian untuk mencari Bari. Tapi dia ingat informasi yang dia dapatkan dari Arthur. Jika dia ingin mengetahui keberadaan Gusman, dia harus pergi mencari raja. Dia memikirkannya, pertama-tama pergi untuk melaksanakan masalah ini, dan kemudian menuju ke Villa Senjian. Pagi-pagi sekali, dia menyapa Sarah, lalu meninggalkan rumah dan pergi ke Istana Tianan untuk mencari raja. Selama periode ini, raja dikesampingkan. Dia tidak memiliki kekuasaan nyata dan tidak ada pertemuan yang diadakan. Dia tidak lagi harus mengambil keputusan akhir dalam segala hal, besar atau kecil. Semua itu ditangani oleh beberapa calon raja. Raja pun menikmati waktu senggangnya. Raja, Julian ada di sini. Raja sedang membaca koran di ruang kerja ketika Shadow datang dan berbicara dengan hormat. Raja sedang membaca koran di ruang kerja ketika Shadow datang dan berbicara dengan hormat. Anak ini akhirnya sampai di sini. Raja meletakkan koran itu dan berjalan keluar. Julian datang ke ruang tamu dan menunggu beberapa saat. Raja datang. Bahkan sebelum ada orang yang memasuki ruangan, tawa terdengar. Julian, kamu akhirnya sampai di sini. Julian memandang raja yang sedang berjalan ke arahnya. Dalam perjalanan ke sini, dia juga memikirkan apa yang ingin dilakukan raja. Kenapa dia harus menyembunyikan Gusman? Raja duduk di hadapannya dan bertanya sambil tersenyum, saya pikir kamu benar-benar mati di Mongolia. Nasibmu sungguh besar. Mengapa kamu datang kepadaku kali ini? Julian tidak mengambil jalan memutar dan langsung bertanya pada intinya, apakah kamu kenal Yihe? Mendengar ini, ekspresi raja menjadi serius. Dia memandang Julian dan bertanya kata demi kata, bagaimana kamu tahu? Ekspresi raja membuat Julian tahu bahwa Yihe benar-benar ada. Dan orang yang memimpin di belakang Yihe adalah raja. Tentu saja aku punya saluran sendiri untuk diketahui. Mengapa kamu ingin menyembunyikan Gusman? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Julian tidak pernah memahaminya. Informasi yang ada di tangan Gusman berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Termasuk raja. Tapi raja menyembunyikan Gusman. Pantas saja orang seperti ini tidak bisa menemukan raja meski mencari. Ternyata dia disembunyikan oleh raja. Ekspresi raja menjadi sangat lembut, dia memandang Julian dan bertanya sambil tersenyum, Julian, kamu benar-benar tahu ini, jadi aku penasaran, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Baiklah, aku akan jujur padamu. Ketika Julian bertanya, raja tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, Gusman memang disembunyikan oleh saya. Sebelum Dani mengambil tindakan, saya memberitahu Gusman, dan dengan bantuan saya, dia melarikan diri terlebih dahulu. Bersembunyi terlebih dahulu, tidak peduli apa yang dilakukan dunia luar, dia tidak muncul. Kamu ingin mendapatkan informasi itu di tangannya, jadi kamu menyembunyikannya. Julian bertanya. Raja menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena teknologi ini terlalu penting. Ini tidak hanya melibatkan pengembangan Daxia, tetapi juga mempopulerkan dan tata letak jaringan Z di seluruh dunia. Meskipun saya memiliki kerjasama dengan Dani, ini hanya menurut pernyataan itu, teknologi Z harus ada di tangan negara.
Awalnya saya berencana menunggu raja baru menjabat setelah pemilihan umum, dan kemudian meminta Gusman untuk menyumbangkan teknologinya ke negara, agar negara bisa melakukannya. Dapat terus meneliti, dan mempopulerkan teknologi Z secepatnya. Z.com berada di garis depan teknologi dunia. Raja mengungkapkan tujuan dan rencananya. Awalnya, saya telah merencanakan segalanya, untuk menghancurkan semua prajurit kuno di konferensi Tianshan, sehingga tidak akan ada hal seperti sekarang, tetapi Anda berdiri untuk menghentikannya. Jika Anda tidak menghentikannya, maka tidak akan ada tidak banyak hal yang terjadi sekarang. Raja menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Julian, aku seharusnya tidak mendengarkanmu saat itu. Aku seharusnya lebih kejam dan menggunakan rudal yang kuat untuk meledakkan sekte Tianshan hingga jatuh ke tanah. Julian mendengarkan dengan seksama. Dia tahu bahwa Raja sedang mengeluh tentang dia. Aku akan mengurusnya. Kita tidak punya banyak waktu lagi, kata Raja. Saya akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin, 1 bulan sebelum pemilihan umum. Kalau begitu, kamu masih punya waktu 1,5 bulan. Yah, aku harus meninggalkan Kyoto. Saat aku kembali, berikan Gusman kepadaku dan aku akan menanganinya. Raja merentangkan tangannya dan berkata, jika Anda yakin bahwa Anda dapat menangani semuanya, maksud saya akan pensiun, dan saya akan menikmati hidup saya di masa depan dan berhenti memedulikan hal-hal lain. Raja tampak acuh tak acuh. Masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Julian tidak banyak bicara, berdiri dan pergi. Setelah dia pergi, ekspresi Raja berangsur-angsur menjadi serius. Di sampingnya, Sado bertanya, apakah Anda benar-benar percaya pada Julian? Dalam pertempuran antara Kamar Dagang Dadong dan Sekte Gu, bisakah Julian benar-benar menang? Tentu. Raja mengangguk dan berkata, selama pertempuran dengan Mongolia, Sekte Gu menderita kerugian besar. Bari belum muncul, jadi dia harus khawatir. Dalam pertempuran sebelumnya di jalur Tianshan, Julian dan Sarah membunuh Roger. Kekuatan Julian terlalu kuat sekarang. Keluarga Visser membantu, dan Taraf telah mengambil alih semua properti keluarga Stuart. Saya mendengar berita bahwa bahkan keluarga Dun tertarik membantu Julian, dan dengan bantuan Sarah Tianmen, ada juga Sekte Tianshan dan Kelvin yang membantu. Katakan padaku, siapa yang bisa bersaing dengan Julian sekarang? Lalu setelah Julian berhasil menjabat, apakah dia akan melenyapkan kekuatan yang telah kita bangun selama beberapa dekade, dan apakah dia akan mempengaruhi kepentingan kita? Anda. Raja berdiri, menunjuk ke bayangan itu, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, keuntungan kecil di depanku bukanlah apa-apa. Setelah menyelesaikan Kamar Dagang Dadong dan menyelesaikan Sekte Gu, mengapa khawatir tidak mendapatkan keuntungan? Daxia ingin untuk berkembang, Daxia ingin menjadi kuat. Jika Anda ingin berkembang dan menjadi kuat, Anda tidak dapat membunuhnya dengan 1 pukulan. Julian harus membuat beberapa kelonggaran. Raja tidak banyak bicara, berbalik dan berjalan menuju ruang kerja di lantai 2. Bayangan menyentuh hidungnya. Setelah Julian pergi, dia juga memikirkannya. Dia bertanya-tanya apakah Raja bisa dipercaya. Kemudian pikirkan apakah Anda harus mengangkat orang yang mendorong Raja naik tahta. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ia merasa siapapun yang terpilih untuk menduduki jabatan tersebut harus dipilih secara demokratis. Setiap orang di Daxia mempunyai hak untuk memilih. Ini sungguh adil dan adil. Komandan Langit, kemana kamu akan pergi sekarang? Prajurit tentara api merah yang sedang mengemudi bertanya. Pergi ke rumah Kelvin. Julian sadar dan setelah memberi perintah, dia terus memejamkan mata dan beristirahat. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar di telingaku. Komandan Langit, ini dia. Julian membuka matanya dan keluar dari mobil. Pergi ke rumah Kelvin lagi. Kelvin sudah siap. Begitu Julian memasuki ruangan, dia berkata, kamu bisa pergi kapan saja. Tanpa basa-basi lagi, ayo berangkat sekarang. Keduanya berangkat pada waktu yang sama, menuju ke kawasan militer, dan naik pesawat khusus ke kota terbesar dekat Villa Senjian. Setengah hari kemudian, dia muncul di kota Lasha. Setelah berjalan keluar dari bandara kawasan militer, Kelvin berkata, jaraknya sekitar 600 km dari sini ke Villa Senjian. Jika Anda mengemudi, akan memakan waktu lebih dari setengah hari. Repot sekali, ambil saja helikopter kecil. Sekarang Julian ingin pergi ke Villa Senjian secepatnya, mencari Bari, dan mengambil kembali barang-barangnya. Terserah kamu yang memutuskan. Kelvin merentangkan tangannya. Julian langsung memerintahkan daerah militer Russia untuk mengatur helikopter kecil. Sekitar 1 jam kemudian, Julian dan Kelvin mendarat di daerah pegunungan yang sepi. Kelvin menunjuk ke pegunungan dalam dan hutan tua di depan dan berkata, di depan adalah pegunungan tempat Villa Pedang Ilahi berada. Bab 800, ada yang salah. Excalibur Villa, sekte sederhana namun sangat kuat. Sekte ini kurang memperhatikan dunia luar. Bahkan 100 tahun yang lalu, ketika Daxia berada dalam kesulitan, tidak ada seorang pun dari Senjian Villa yang lahir, mereka juga tidak mendukung Daxia. Suatu kebetulan bahwa Kelvin mengetahui tentang Villa Senjian. Ini juga kedua kalinya dia ke sini. Julian memandangi pegunungan terjal tak berpenghuni di depannya.
Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo kita pergi ke Excalibur Villa dulu. Ayo lewat sini. Kelvin memberi isyarat mengundang. Segera dia melangkah keluar dan bergegas keluar. Julian mengikuti dari belakang. Keduanya bergerak cepat melewati pegunungan lebat. Jalan pegunungan terjal. Namun, hal ini tidak berdampak sama sekali pada mereka berdua. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa bangunan retro muncul di puncak gunung di depan. Puncak gunung ini dikelilingi kabut putih. Dari kejauhan, bangunan-bangunan ini tampak seperti negeri dongeng di bumi. Itu ada di depan. Kelvin berhenti dan berbicara, lalu menginjak kehampaan dan terbang keluar. Dia menunjukkan keterampilan ringan yang sangat tinggi, melintasi gunung, dan muncul di luar gerbang Villa Senjian. Kecepatan Julian juga tidak lambat, dan dia terus mengikutinya. Di depannya ada halaman mandiri. Gerbang halaman tingginya lebih dari 30 meter, dan tembok di sekelilingnya setinggi puluhan meter. Di luar pintu juga ada loh batu. Di loh batu, ada beberapa karakter jelas yang terukir, Villa Senjian. Ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Namun, Julian telah mempelajari dan mengetahui jenis tulisan ini. Ada yang salah. Apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak normal begitu Kelvin muncul? Ada apa? Julian memandangnya. Baunya seperti darah. Kelvin mengendus ringan dengan hidungnya dan berkata, ini sedikit tidak normal. Hati-hati, saya mencium bau darah yang menyengat. Pasti ada pertempuran sengit di sini dan banyak orang tewas. Dan terakhir kali saya datang ke sini, villa penuh darah. Ada murid yang menjaga di luar, dan pintunya terbuka, tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sana, dan bahkan pintunya tertutup. Julian juga mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah Bari pernah ke sini dan villa pedang ilahi telah diracuni oleh Bari? Aku tidak tahu, ayo kita periksa. Kelvin berjalan lebih dulu dan mengetuk pintu yang tinggi. Berderak. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Orang yang membukakan pintu adalah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Orang tua itu menjulurkan kepalanya, memandang Julian dan Kelvin di luar gerbang villa, dan bertanya, kalian berdua, siapa yang kamu cari? Villa Senjian belum menerima tamu akhir-akhir ini. Jika Anda seorang tamu, maka saya maaf. Silakan kembali. Karena itu, dia hendak menutup pintu. Kelvin memimpin dan menghalanginya menutup pintu, berkata, saya mencari pemilik lama Anda. Maaf, pemilik desa lama sedang mundur. Saat dia berbicara, dia menutup pintu dengan keras. Namun, sekeras apapun aku menutup pintu, aku tidak bisa menutupnya. Siapa? Sebuah suara datang dari villa. Tuan muda keempat. Orang tua yang membuka pintu langsung berteriak dengan hormat. Pintu terbuka perlahan. Yang terlihat adalah seorang lelaki tua berusia 60-an dan seorang pemuda yang tampaknya baru berusia pertengahan 20-an. Pemuda itu mengenakan jubah putih, dengan tulisan, Excalibur, terukir di jubahnya. Dia berpakaian sangat retro. Dan dia juga memakai pedang panjang di pinggangnya. Jika seseorang yang tidak mengenal prajurit kuno datang ke sini, mereka pasti akan mengira ini adalah kru yang sedang syuting serial TV bersenjata. Pemuda itu memandang Julian dan Kelvin dan menatap mereka bola-balik. Setelah beberapa detik, dia bertanya dengan santai, siapa di sini dan mengapa Anda datang ke Divine Sword Villa saya? Julian hendak berbicara, tetapi Kelvin melompat lebih dulu dan berkata, kamu belum memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Biarkan pemilik desa lamamu keluar untuk menerima saya secara langsung. Oh. Mendengar ini, pria berjubah putih itu tersenyum. Dia memandang Kelvin sambil mencibir, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, nak, siapa kamu? Beranikah kamu berbicara kepadaku seperti ini? Ku beritahu, tidak peduli siapa kamu, tidak peduli betapa hebatnya kamu dalam dunia luar, ketika Anda tiba di Villa Senjian, Anda harus mengikuti aturan Villa Senjian saya. Sekarang Villa Senjian saya tidak menerima tamu, jadi keluarlah dari sini, jika tidak. Apa lagi? Kelvin memandang pria berjubah putih itu. Mati. Pria berjubah putih tiba-tiba mencabut pedang panjang di pinggangnya. Zi. Pedang panjang itu menyapu, dan energi pedang yang tak terlihat bergetar. Kelvin hanya mengangkat tangannya, mengulurkan dua jarinya, dan dengan mudah menangkap pedang yang menusuk itu. Jubahnya langsung berkibar oleh energi pedang yang tak terlihat. Ini. Pria berjubah putih mengubah ekspresinya. Dia ingin mencabut pedangnya, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa. Kelvin mengerahkan sedikit tenaga. Klik. Pedang itu patah. Pedang panjang yang dia pegang langsung ditembakkan. Pria berjubah putih bereaksi sedikit lebih lambat, dan lengannya langsung ditusuk, meninggalkan luka berdarah. Orang tua berambut abu-abu itu berdiri di samping dengan ekspresi tertekan. Dia tidak berbicara atau mengambil tindakan. Setelah Kelvin bergerak, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang, bisakah kita masuk sekarang? Pria berjubah putih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria tua berjubah abu-abu tiba-tiba berkata, karena Anda di sini untuk mengunjungi pemilik lama desa, silakan masuk. Dia berbalik ke samping dan memberi isyarat mengundang. Julian dan Kelvin lalu masuk. Setelah masuk, Julian menemukan bahwa villa besar itu sangat sepi, seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di sini. Aula resepsi.
Julian dan Kelvin sedang duduk di sini. Kalian berdua, tunggu sebentar, saya akan meminta pemilik desa tua untuk keluar. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mengatakan sesuatu, menarik lelaki berjubah putih itu dan pergi. Setelah keduanya pergi, alis Kelvin berangsur-angsur menjadi serius dan dia berkata, ada yang tidak beres. Julian bertanya, ada apa? Bau darah sangat menyengat di villa. Pasti banyak orang yang meninggal di sini. Terlebih lagi, ketika saya datang terakhir kali, ada banyak murid di Villa Senjian, tetapi sekarang saya tidak melihat satu pun dari mereka. Jika saya tebakannya benar, Villa Senjian sudah dirampok. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Kelvin berhenti sebentar dan berkata, jangan bertindak gegabah. Mari kita periksa situasinya terlebih dahulu sebelum berbicara. Julian duduk lagi. Setelah itu, keduanya mengobrol tentang beberapa topik yang tidak penting. Saya menunggu sekitar 20 menit. Haha, Tuan Kelvin. Di luar pintu, terdengar tawa keras. Saat tawa keras terdengar, seorang lelaki tua yang tampak berusia 70 atau 80 tahun tetapi penuh energi berjalan masuk dengan cepat. Mendengar ini, Kelvin berdiri, memandang lelaki tua berjubah biru yang berjalan ke arahnya, tersenyum tipis, dan berkata, pemilik desa yang lama, kita bertemu lagi. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Ya. Orang tua berjubah hijau berbicara dan menghela nafas, waktu berlalu begitu cepat, sudah setengah tahun. Sudut mulut Kelvin terangkat, membentuk senyuman tipis. Orang tua berjubah hijau datang dan duduk di depan tuan rumah. Kemudian dia melihat ke arah Julian yang sedang duduk diam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa adik laki-laki ini. Kelvin memperkenalkan, dia adalah Julian. Oh, apakah ini Julian, yang menjadi terkenal di seluruh dunia akhir-akhir ini? Dia memang seorang pahlawan yang lahir sejak usia muda. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan janji pemilik desa tua itu kepadaku? Tanya Kelvin sambil tersenyum. Oh. Orang tua berjubah biru bertanya, apakah saya sudah menjanjikan sesuatu kepada Tuan Kelvin? Kelvin berkata sambil tersenyum, pemilik desa yang lama, kamu benar-benar seorang bangsawan yang melupakan banyak hal. Terakhir kali kamu mengatakan bahwa senjata ajaib akan segera lahir di Villa Excalibur. Kamu memintaku untuk datang ke Excalibur Villa dalam waktu setengah tahun untuk menonton pedang yang akan datang. Kenapa? Ini baru setengah tahun dan kamu sudah lupa. Bersambung.